Oke, sudah pagi kembali. Sekarang Koko mau breakfast dulu seperti biasa ya di hotel. Makanannya masih kurang lebih sama. Dan hari ini rencana mau ke pasar Guangjiang ya. Sebelumnya ini nge-laundry dulu ya. Beres-beres dulu karena baju hampir habis. Dan baru keluar hampir jam 11 siang sih ya. Tapi nggak masalah. Dari sini mau ke pasar Guangjiang ya, salah satu pasar tradisional tertua dan terbesar di Seoul. Makanya mau cobain, menjadi salah satu juga surganya kuliner ya. Dan banyak juga barang-barang yang dijual ya, ada baju, perhiasan, bahkan bisa beli sedikit oleh-oleh ya gitu ya. Nanti kita lihat ada barang apa yang bagus. Nah, dekat aja dari hotel di daerah Myeongdong L-Giro ini, tinggal naik bus ya, tinggal nungguin busnya datang nih gitu. Jadi dekat sih untuk si pasarnya ya, karena udah siang juga, mungkin cocok juga sih sekalian makan siang nanti ya sambil kuliner. Oke, karena teman dekat ya, ini berhenti di sekitarnya dulu. Di sampingnya udah kelihatan ya toko-toko yang menjual aneka ragam kayak kain wol tuh, jual peralatan rumah tangga juga, ada payung, ada dorongan tuh, ada bor juga ya. Jadi di sini juga ada lakban tuh, ada bubble wrap ya. Jadi kita melihat keseharian dagang ya yang di sini tuh orang-orang Korea. Gitu, toko-tokonya gimana ya mereka jual dan dagang itu. Nah ini dia. Sekarang udah mulai masuk ke pasar Guangjiangnya ya. Ini pertama-tama bingung ya karena banyak baju ya. Tapi kita lihat dulu aja. Siapa tahu nanti ada kulinernya ya. Di sini juga cocok ya buat kalian yang mau beli baju dinginnya nih. Harganya juga masih terjangkau ya. Dan mau buat oleh-oleh juga bisa banget. Di pasarnya tadi ada Starbucks ya, hebat di pasar Guangjiang ini. Nah terus ada buah-buahan juga nih. Mamaku tertarik sama stroberinya. Kita lihat ya apakah bagus. Ini juga ternyata bisa di nego-nego ya, cuman nggak tahu nih boleh nggak ya, kasih harga berapa ya gitu. Nah akhirnya deal juga. Habis itu masih lihat-lihat ya, ini ya banyak sekali sih untuk buahnya ya. Dan ada peralatan kayak wajan, ember, benar-benar lengkap ya, sesuai dengan namanya pasar ini ya. Jadi banyak orang lokal juga ya yang kesini membeli kebutuhan sehari-hari gitu. Nah ini juga ada rame juga nih, Garlic Boy namanya nih, yang jualannya juga kayak artis ya. Nah terus juga ada toko oleh-oleh nih, mau nyimpang dulu nih Koko ya, mau beli oleh-oleh. Tuh ada tempat nasi Korea ya, menarik juga nih kalau dibeli ya. Tuh ada sumpit, sendok, boleh lah ya kita beli untuk membuat makan sendiri nih, buat di rumah. Tuh ada aksesoris lainnya juga ya. Nah, Koko udah CO nih, tuh udah beli. Setelah beli, lihat-lihat lagi ya, ada apa lagi nih. Nah, ada toko Kodak nih ya, Kodak Guangjiang Market. Untuk harganya sih di sini lumayan ya, karena premium sih ya. Kalau dilihat harganya lumayan. Jadi cuma lihat aja, bajunya juga unik-unik sih. Bahan juga premium ya karena mahal. Nah tapi uniknya ada foto gratisnya nih. Tuh foto pakai printer thermal ya. Jadi nyobain aja lah, lumayan gitu ya.
kenang-kenangan. Nah, sekarang udah sampai surganya kuliner. Banyak kuliner yang terkenal, terutama kuliner-kuliner yang masuk film-film di Netflix Korea ya. Nah, sampai sini masih bingung ya, kita mau cobain makan di mana, karena benar-benar pasar persaingan modern jadinya. Di sebelah-sebelahnya juga mirip gitu ya jualan-jualannya. Jadi kita bingung mau coba yang mana. Ini masih lihat-lihat ya. Kita lihat mana yang berjodoh untuk dicobain. Pasarnya rame ya. Ini padahal siang hari ya. Dan mungkin kayaknya udah jam makan juga sih, jadi rame ya. Nah, ini ada perkedel jagung tuh proses pembuatannya. Nah, jadi sepanjang di sini tuh kiri kanan udah makanan semua nih. Nah, ini ada satu yang menarik. Oke, kita cobain ya. Makan langsung di depan. Disajiin langsung nih, makan, nyobain si bihunnya nih. Bihun Korea tuh selalu paling dipengen ya, karena beda aja ya gitu, enak. Jadi kok penasaran nyobain. Kita juga beli, udah pesan odengnya juga ya. Ada odeng, ada topoki juga. Nah, itu topoki yang merah. Nah, ini ada odeng yang kuah. Kita cobain ya. Nah, ini makannya langsung di depan yang jualnya ya. Benar-benar di pasar banget nih. Oke, ini juga makan juga di samping orang asing ya. Gitu. Oke, untuk makanannya juga bisa dibilang enak ya. Cuma untuk si bihunnya ini dingin sih. Jadi kalau mau cari yang hangat bisa makan ke odeng atau ke topoki ya. Nah, ini untuk si odengnya. Untuk si odengnya juga masuknya enak, benar berasa ikan dan kuahnya juga enak. Topokinya juga rasanya kuat banget ya si bumbunya. Dan di sebelahnya juga ada yang jual jus nih, jadi mau cobain juga nih. Kita cobain apa ya, jus strawberry kali ya. Nah, murah aja sih ya si jusnya ini, nggak mahal. Terus sambil lihat lagi, ternyata ada yang jual makanan-makanan Korea tuh. Ada kopiko dari Indonesia, ada seaweednya juga ya, ada yogurt tuh. Di sini juga unik ya, pasarnya kita masih bisa nego ya. Jadi kalau belanja banyak dibonusin sama yang penjualnya tuh. Squid Game ya? Dibonusin. Squid Game, Netflix. Nah, ini dibonusin makanan manisan sih sebenarnya, dari film Netflix juga tuh. Kalau suka nonton Squid Game ya namanya, pasti tahu tuh kalau nonton Squid Game ya. Ini dibonusin karena kita beli lumayan ya untuk oleh. Pakai jarum Dan papa juga beli lagi itu, karena ada juga kayak kopinya, kopi bubuknya. Jadi dibeli aja ya buat oleh-oleh. Ini juga ngeliat nih ada pakaian Korea ya, buat anak-anak sih kelihatannya. Habis itu lanjut lagi kita lihat ya, karena di sini surganya kuliner. Ngeliat lagi ada yang terkenal nih, dia masuk di Netflix walaupun nggak pernah nonton ya, cuman mungkin Netflix Korea ya. Ini ramai banget dan ngantri. Jadi Koko sama Mama mau cobain, nggak apa-apa ngantri ya. Jadi udah keburu lapar lagi. Nah, ini untuk harganya juga masih terjangkau dan ramai banget sih yang di sini ya. Ya, ini pesan si mie kuahnya. Ini ada kayak semacam kuotienya ya, atau pangsitnya. Makannya pas hangat-hangat nih. Dan selalu dikasih kimchi ya, dan dikasih teh gitu. Jadi minumnya gratis. Untuk si kimchinya segar ya. Beda sih selalu ya kalau di Korea tuh, makan langsung di Korea, kimchinya selalu segar dan enak. Dan di sini tuh makannya bersama orang lokal dan orang asing ya. Jadi beda pengalaman. Nah, ini untuk si mie-nya ya. Dan pangsitnya. Untuk makanannya masuknya enak sih ya.
kalau makanan Indonesia tuh lebih berasa asin. Kalau ini tuh sebenarnya kalau Korea tuh dia tuh nggak asin banget ya. Jadi ya pas-pas aja ya gitu. Jadi masuk lebih ke sehat sih makanannya ya. Dan makanannya juga enak nih karena anget ya, panas-panas dimakannya. Oke, setelah makan itu di sini juga di pasarnya juga ada WC-nya ya. WC-nya bersih ya. Ini kalau bisa di Indonesia ada kayak gini, wow, hebat sih ini ya. Kalau kita tidur di Indonesia nih, pasarnya bersih, ada WC-nya, makanannya lengkap dan banyak. Nah, setelah kulineran tadi udah kenyang banget ya. Ini sampai 3:30 akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke hotel ya. Karena nanti sore mau rencana ke Goto Mall ya. Ke Goto Mall juga ngincer ke No Brand, salah satu supermarket yang terkenal juga di Korea. Nah ini ya udah langsung ke Goto Mall. Sebenarnya di Goto Mall juga ada tempat fashion ya, tempat beli baju yang terkenal juga dengan harga yang murah gitu. Nah tapi sebelumnya ini ke No Brand dulu ya. Di sini supermarketnya benar-benar murah ya, lebih murah dibanding kalau beli di kayak Sevolnya ya. Nah di sini Koko juga beli buat oleh-oleh ya, langsung bawa koper. Jadi setelah beli langsung masukin ke koper ntar ya. Nah ini ada mie-nya juga, Koko juga beli. Dan mencari juga untuk si kopinya ya, kopi bubuknya pengen nyobain nih. Nah di sini juga lengkap kata ya, ada buah-buahan, ada strawberry juga nih. Tapi untuk strawberry mah udah beli sih tadi di pasar ya, jadi nggak usah sih ya. Kita coba makanan lain-lain aja. Nah ini beli snack juga nih. Supermarketnya termasuk lengkap, murah dan terjangkau untuk harganya ya. Bahkan sampai ke komputer ada ya. Peralatan rumah tangga pun ada lengkap ya. Nah ini Koko udah belanja, tinggal masukin ke koper aja ya, biar gampang ya. Karena dari sini masih lanjut ya. Dan nyobain juga beli kopinya nih, kopi yang ada di No Brand. Nanti kita lihat ya, kita cobain, Koko cobain rasanya kayak gimana. Nah ini ya belinya latte aja ya. Nah ini Koko cobain ya sambil mesen buat makan malam ya, karena udah hampir mau jam 6 juga. Dan kopinya oke, enak juga ya, sekelas di supermarket. Berasa banget sih kopinya, kayak beli langsung ke toko kopinya gitu. Nah sekarang makan makanan Vietnam ini biar nggak bosen ya, nggak makan Korea terus, jadinya kita cobain. Ya ini namanya ada pokoknya ya, di nggak jauh sih dari No Brand tadi ya. Makan kue tiao ya, biar nggak bosen. Tapi walaupun di sini tuh dikasih kayak semacam kimchi juga ya, karena ya kita di Korea, jadi di mau makanan Vietnam pun pasti dapat si kimchi-nya ya. Nah ini untuk makanannya enak juga gitu ya, dan jadi nggak bosan juga ya untuk makanan Korea terus diseling sama makanan Vietnam. Nah setelah itu kita mau cari Goto Mall nih. Di sini masih bingung ya. Sekarang udah di B1. Katanya ada di underground sih untuk si ininya, tempatnya. Setelah cari-cari ternyata bener ketemu juga nih, ada di underground ya si Goto Mall-nya. Jadi kalau di Bandung tuh ini mungkin kayak pasar ITC-nya ya, pasar yang murahnya gitu, buat orang-orang lokal yang pulang kerja mau beli baju nih. Coba kita cek ya untuk harga-harganya dan gimana untuk si kualitasnya juga ya. Coba kita lihat apakah ada yang menarik untuk dibeli ya.
Dan ada juga untuk aksesoris HP ya, jualan juga nih. Baju-baju lebih banyak baju wanita sih ya. Hampir 80% dilihat banyaknya baju wanita. Untuk baju pria sih agak kurang ya. Gitu. Nah, ini juga ada si petanya, dan Goto Mall ini underground ini panjang banget sih. Ini setelah nyusurin ketemu kopi lagi ya, dan akhirnya beli lagi kok nih, cobain cafe latte nya, pengen tahu karena kopi sini termasuknya murah ya. Kopinya langsung dari mesin loh ini, jadi penasaran ya. Ini dia cafe latte ya, Compose Coffee gitu ya. Diaduk dulu nih, dicobain. Udah kopi kedua ya ini ya gitu. Dan rasa kopinya enak ya, sesuai ekspektasi, dan harganya murah. Setelah dari Goto Mall, akhirnya memutuskan untuk pulang ya. Kurang lebih sih untuk si harganya menurut toko agak pricey, dan untuk modelnya juga nggak ada yang menarik hati ya gitu ya. Jadi nggak beli juga, cuman jalan-jalan dan beli makanan aja ya. Nah, pas di perjalanan pulang mampir dulu ke Sevel. Tapi kok nggak video ya, jadi ini beli makanan dan minuman yang ada di Sevel, nyobain. Ternyata ini ada rasa yang birunya juga nih. Waktu itu kan beli yang warna hijaunya, banana milk ya. Salah satu minuman wajib di Korea yang harus kalian cobain. Nah, untuk yang warna biru ini, si banana milknya lebih nggak terlalu manis. Dan beli juga koko mie Korea ya. Ini juga sebenarnya dijual di Indonesia dan ada. Untuk rasanya juga sama sih kurang lebih ya. Nah, oke, untuk vlognya sampai di sini dulu. Nggak kerasa udah malam, dan pokok makan lagi ya gitu. Nah, masih ada lagi besok-besok masih explore Korea. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus untuk channel ini ya. Pokok sekarang mau makan dulu di hotel sambil nikmatin ya. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu ya.